Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Masuklah, Regan mempersilahkan Sharon masuk. Sharon melangkah masuk dengan ragu. Pakaiannya tampak kotor, terkena ceceran darah dari kepalanya yang bocor. Regan memberikan baju kemeja bersihnya pada Sharon. Lalu Sharon pun mengganti bajunya yang kotor, sekaligus membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Seharusnya mereka sedang tertidur saat ini, tapi insiden ini membuat mereka tidak tidur semalaman. Sharon masuk ke kamar mandi. Dia membuka softlandnya yang membuat matanya agak kemerahan, lalu memakai kemeja Regan yang terlihat kebesaran di badannya yang langsing. Kemudian Sharon keluar dan duduk di sofa panjang di ruang tengah penthouse. Regan mengambil kopi dan menaruhnya di meja. Sharon hanya terdiam dan menunduk. Dia tidak tahu harus memulai cerita dari mana. Siapa mereka? Akhirnya Regan bertanya. Lama Sharon terdiam. Aku pernah dijebak ke rumah pelacuran ketika masih berumur 17 tahun. Suara Sharon bergetar. Regan mendengarnya dengan seksama. Wanita tua itu menjebakku dan membuatku masuk ke rumah pelacuran. Mereka menyiksa semua calon pelacur dengan cara mentato tubuh mereka dengan paksa. Semakin kami membangkang, maka akan semakin banyak tato di tubuh kami. Suara Sharon tercekat. Aku berhasil kabur dengan 2 orang wanita lainnya ketika kami akan diantar ke sebuah hotel untuk menemui pelanggan pertama kami. Lanjut Sharon. Tangan Sharon tampak bergetar mengingat kejadian itu. Rasa sakit itu masih sangat membekas di ingatannya meskipun dia sudah sangat menguburnya dalam-dalam. Regan menghampirinya dan menggenggam tangan Sharon. Regan tidak bisa membayangkan Sharon sudah mengalami hal kejam seperti itu di usianya yang masih remaja. Akan kupastikan mereka tidak akan mengganggumu lagi karena aku akan memusnahkan mereka dan sarangnya, kata Regan serius. Sharon masih menunduk dan terdiam. Menceritakan hal ini pada Regan membuatnya sedikit lega. Jangan ceritakan hal ini pada auntie, kata Sharon lirih. Tidurlah, besok kita baru pulang ke mansion. Lalu Regan menggandeng tangan Sharon dan membawanya ke dalam kamarnya. Tidurlah di sini, aku akan tidur di sofa. Oh iya, aku tidak menemukan tasmu, sepertinya terjatuh di jalan, kata Regan. Terima kasih, jawab Sharon singkat, lalu menatap Regan. Regan melihat ada yang berbeda dengan mata Sharon, karena sedari tadi Sharon menunduk, jadi Regan baru melihatnya sekarang. Regan memegang dagu Sharon agar bisa melihat matanya dengan jelas, dan Sharon tahu apa yang ingin diketahui Regan. Ini warna asli mataku. Aku memiliki mata heterokromia, jadi punya warna yang berbeda. Aneh bukan? Sharon menjelaskan dengan singkat. Tidak, ini sangat indah. Selama ini kau menutupinya dengan soft lens. Jangan lakukan itu akan membuat matamu sakit. Regan masih menatap mata Sharon yang menurutnya punya daya hipnotis yang kuat. Aku mau tidur, kata Sharon. Tidurlah. Regan melepaskan dagu Sharon dan berbalik pergi. Keesokan harinya, Sharon dan Regan sama-sama bangun agak siang. Itu dikarenakan mereka baru tidur sekitar jam 4 pagi. Regan meletakkan baju dress berwarna hitam di depan pintu kamar yang dipakai Sharon. Regan menyuruh asistennya membelikan dress itu untuk Sharon, lalu Sharon memakainya. Dress hitam itu tampak membentuk lekuk tubuh Sharon karena terlihat ketat di bagian dada dan pinggul, tapi setidaknya mempunyai panjang sebetis meskipun terdapat belahan sampai setengah pahanya. Kemarilah kita makan dulu, kata Regan.
Sharon melihat sudah banyak makanan yang tersedia di meja. Sharon mengangguk dan duduk. Kemudian mereka menikmati makan bersama tanpa ada obrolan apapun. Setelah makan, Regan menyuruh Sharon duduk di sofa. Lalu Regan mengambil kotak obatnya dan duduk di samping Sharon. "Lihat aku akan mengganti perban di kepalamu," perintah Regan. Lalu Sharon membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Regan. Regan dengan perlahan membuka perban Sharon. Terlihat jahitan semalam yang mulai kering karena efek obat. Sharon memejamkan matanya karena perban yang lengket di lukanya terasa agak perih dan sakit. "Apakah sakit?" Regan berusaha melepaskan perban itu dengan perlahan. "Tidak," jawab Sharon. Setelah berhasil membuka perbannya, Regan meneteskan obat di kapas lalu mengusapnya di luka Sharon. Setelah itu, Regan menutup luka itu kembali menggunakan plester transparan berukuran agak besar. "Dan," ucap Regan dan menatap mata indah Sharon. Sharon langsung menunduk begitu Regan menatap matanya. Lalu mereka pun pergi ke mansion. "Sudah kau selidiki di mana gadis itu?" tanya wanita tua yang bernama Dorothy. Wanita tua itu tampak terluka di beberapa wajahnya karena insiden semalam. "Kau memilih lawan yang salah, Nyonya," kata pria bertato itu. "Apa maksudmu?" tanya Dorothy bingung. "Mobil yang kau tabrak kemarin itu milik Regan Riley Robert, dan maaf, aku tidak bisa membantumu kali ini," jawab pria itu. "Aku tidak mengerti apakah pria itu sangat penting. Pasukanku hanya 1% dari jumlah anak buahnya. Mencari masalah dengannya sama saja dengan bunuh diri. Saranku, pergilah jauh-jauh sebelum dia menemukanmu. Aku akan pergi dulu." "Kau gila, bagaimana dengan bisnis besarku?" kata Dorothy. "Dia akan menghancurkan bisnismu secepatnya, dan turuti saranku jika kau masih ingin hidup." Pria bertato itu pun pergi. "Sit, bagaimana ini? Hah!" teriak Dorothy stres. Dia tidak punya pilihan lain selain lari. Regan dan Sharon tiba di mansion Agatha. Agatha sangat kaget dengan luka di kepala Sharon. Dan akhirnya Regan mengarang cerita yang dianggapnya masuk akal agar maminya tidak khawatir. "Wait, apakah kemarin kau salah membeli Softland, sayang? Warna matamu berbeda," tanya Agatha bingung. "Heterokromia, itu warna asli matanya, Mam," jawab Regan. "Really? Oh God, baru kali ini aku melihat mata seperti ini." Agatha masih takjub dan memandang mata Sharon lebih dekat. "Mam," panggil Regan. Ya, sekarang kau istirahatlah sayang. Luka di kepalamu pasti membuatmu pusing," kata Agatha. "Oh ya, sementara kau tidur di mansion agar aku lebih mudah mengawasimu." Akhirnya Agatha punya alasan supaya Sharon tinggal di mansion. "Tapi Auntie, aku baik-baik saja," kilah Sharon. "Tidak sayang, aku akan mengawasimu sampai kau sembuh," Agatha bersikeras. Dan Sharon pun menurut, lalu langsung menuju kamar lantai atas untuk beristirahat. Regan menghubungi anak buahnya dan menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan tempat pelacuran itu. Lalu Regan memasuki kamarnya dan memeriksa email yang masuk dari asistennya. Meskipun berada di mansion, Regan tetap bekerja dan berhubungan dengan sang asisten untuk mengawasi perusahaannya. Menjelang malam, Agatha dan Sharon tampak duduk di meja makan. Mereka siap menikmati makan malam. Regan datang terlambat karena terlalu sibuk mengerjakan pekerjaannya. "Sayang, Mami akan ke Paris mengunjungi dedimu. Bisakah kau di sini menunggu Sharon sampai Mami pulang?" kata Agatha. Bagaimana jika di penthouseku saja, Mam? Aku akan lebih dekat ke perusahaan," jawab Regan. "Nanti aku tidak masalah di sini sendiri. Bukankah ada Paman Raul dan bibi-bibi yang lainnya di sini?" Sharon memberi tanggapan.
Tidak sayang, hati Aunty tidak akan tenang jika tidak ada yang menjagamu dan mengawasimu. Aunty, aku sudah terbiasa hidup sendiri, jadi itu tidak masalah buatku, jawab Sharon. Tidak bisa, kepalamu masih terluka. Atau kau ikut Aunty saja ke Paris, bagaimana? Agatha masih kekeh. Tidak Aunty, dia akan tinggal denganku di penthouse, Mom. Pergilah ke Paris, potong Regan. Oke, jika begitu, Mami akan tenang. Jangan macam-macam padanya, Regan. Kau akan berhadapan dengan Mami, ancam Agatha. Aku benar-benar takut ancamanmu, Mom, ucap Regan santai. Tapi Aunty, Stop, ikuti perintahku, Sharon. Ini yang terbaik untukmu. Agatha sudah mengeluarkan ultimatum. Tapi ini tidak baik untukku, tinggal bersama Regan. Ya Tuhan, akan semakin susah untuk menghindarinya. Dia pria baik, hanya saja aku merasa gugup berada di dekatnya, batin Sharon. Sharon pun pasrah dengan keputusan Agatha. Dia hanya bisa menurut. Agatha terlalu baik padanya, jadi Sharon tidak ingin membuatnya kecewa.